Halo teman-teman, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Aril. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Simak videonya sampai tuntas ya teman-teman. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Brenda Greenland dalam bukunya berjudul Asset Forfeiture, Rules and Procedure mendefinisikan perampasan aset yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai asset forfeiture adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik tanpa memberikan kompensasi yang adil sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemiliknya. Definisi ini menekankan bahwa perampasan aset merupakan tindakan permanen, berbeda dengan penyitaan yang sifatnya sementara. Pasal 1 angka ketiga draft final rancangan undang-undang perampasan aset mendefinisikan perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perampasan aset ini tidak mengharuskan atau tidak mensyaratkan adanya penghukuman atau pemidanaan terhadap pelaku. Tindak pidana dengan motif ekonomi bermula dengan yang sifat konvensional seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan kini mengalami perkembangan yang lebih kompleks karena melibatkan pelaku yang kompeten dan melewati batas negara. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menghasilkan keuntungan material yang signifikan, namun juga melibatkan dana yang tinggi guna mendukung peralatan, sarana, dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. Kompleksitas inilah yang membuat penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut semakin rumit dan sulit bagi penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana kita pahami, pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah profit oriented atau yang prioritaskan keuntungan daripada tujuan atau nilai yang lain. Sehingga pendekatan yang paling efektif untuk memberantas atau mencegah tindak pidana dengan motivasi ekonomi adalah dengan mencabut sumber kehidupan dari kejahatan tersebut melalui perampasan hasil dan instrumen kejahatan. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain, terlihat bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menjatuhkan hukuman penjara saja ternyata tidak cukup efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan motif ekonomi. Upaya untuk menekan kejahatan perlu disertai dengan langkah-langkah untuk menyita dan merampas hasil serta instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap memiliki kontrol terhadap hasil dan instrumen kejahatan memberikan peluang bagi mereka atau pihak terkait untuk menikmati hasil dari tindak pidana, serta memungkinkan penggunaan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan pengembangan tindak pidana yang serupa. Saat ini, sistem hukum seringkali terkendala dengan fokusnya pada pemidanaan pelaku yang membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi dan menuntut langsung terhadap pelaku tindak pidana. Mengingat perampasan terhadap aset hasil tindak pidana berdasarkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dilaksanakan bila mana terdakwanya tidak dapat dihadirkan di persidangan, baik karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau sakit permanen. Sedangkan dalam ketentuan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut dalam bab 8 buku 1, yaitu apabila telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama, kemudian apabila terdakwa meninggal dunia, kemudian juga apabila perkaranya tersebut telah daluarsa, dan telah terjadinya penyelesaian di luar persidangan terkait pelanggaran yang diancam pidana denda saja. Sehingga hambatan-hambatan yang membuat suatu perkara pidana tidak dapat dituntut berkonsekuensi pada ketiadaan sanksi pidana atau pemberian pidana tambahan, seperti perampasan aset. Kondisi ini membatasi kemampuan sistem hukum untuk melaksanakan penuntutan hukum terhadap aset yang terkait dengan tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme hukum yang mengatur terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana tanpa mensyaratkan pemidanaan pelaku menjadi krusial dalam menangani situasi-situasi di mana penuntutan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan cara konvensional. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
mengadopsi praktik yang telah diterapkan di banyak negara maju, yaitu non-convicted based asset recovery. Ini berarti bahwa jika ada aset yang diduga berasal dari tindak pidana dan aset tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah perolehannya, maka negara dapat memperkarakannya ke pengadilan untuk menetapkan status atas aset tersebut. Kasus-kasus seperti sindikat penipuan online, judi online, jaringan narkoba yang pelakunya sulit diidentifikasi meskipun hasil uang kejahatannya bisa ditelusuri, sejatinya dapat diatasi dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yenti Ganarsi, mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya digunakan untuk merampas aset para koruptor, tetapi juga pelaku tindak pidana ekonomi lainnya seperti pengusutan perolehan harta dalam kasus Rafael Alun, sampai dengan harta-harta yang didapatkan dari perdagangan narkoba. Dengan demikian, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memberikan alternatif yang signifikan dalam menangani kejahatan, terutama ketika proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tersebut sulit dilakukan. Kesempatan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam memperkuat upaya pemulihan aset, memberikan keadilan, dan melindungi hak masyarakat. Implementasi undang-undang ini dapat memberikan daya dorong tambahan bagi Indonesia dalam mempercepat proses pemulihan aset hasil kejahatan, bahkan ketika proses pemidanaan pelakunya tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sejak tahun 2003, Indonesia telah menginisiasi penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Fitriadi Muslim selaku Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan bahwa proses penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah melalui berbagai permasalahan di internal pemerintah. Perkembangan terbaru pada tanggal 4 Mei tahun 2023, Presiden Joko Widodo melalui Surat Perintah Presiden atau Supres nomor R-22-Pres-05-2023 terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengirimkannya ke DPR dengan harapan untuk dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam Supres tersebut, Presiden menugaskan sejumlah pejabat termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Jaksa Agung Esti Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Melihat bahwa langkah ini diambil pada tahun 2023, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyari atau Edi Hiyari menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah tertinggal selama 17 tahun karena belum mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Hal tersebut harusnya dilakukan sejak Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Saat ini sejatinya terdapat beberapa undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Diatur dalam pasal 10 ayat 2 huruf B, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 44 jungto pasal 45, pasal 46, dan pasal 273 ayat 3. Kedua ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana aturan tentang perampasan barang sitaan diatur dalam pasal 18, pasal 19, pasal 38B, dan pasal 38C. Ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, diatur dalam pasal 2, pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 4, pasal 5, pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 23, pasal 41, pasal 42, pasal 51, pasal 55, dan pasal 56. Keempat, ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur di dalam pasal 67, pasal 77, pasal 78, dan pasal 81. Terakhir atau kelima ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Namun demikian, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Artinya, untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset, maka harus terdapat pemidanaan terhadap pelakunya terlebih dahulu. Padahal terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme pemidanaan pelaku, seperti tidak ditemukannya pelaku, meninggalnya pelaku, atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Adapun salah satu penghalang pemidanaan pelaku dan perampasan aset di Indonesia saat ini adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrumen kejahatannya ke luar negeri. Dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi yang paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu korupsi Edi Tansil. Dia raib seperti ditelan bumi, bahkan kalaupun keberadaannya diketahui, mungkin saja ia tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah Indonesia karena keterbatasan dan permasalahan terkait dengan diplomatik. Padahal aset atau kekayaannya mungkin saja masih ada di Indonesia dan dia memperoleh keuntungan dari bergeraknya usaha-usahanya di Indonesia. Untuk itu, Indonesia dipandang perlu memiliki instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini menekankan perampasan aset tindak pidana secara in rem terhadap harta bendanya dan bukan in personam kepada orangnya. Dengan demikian, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan bukan lagi merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak penjelasannya dari awal sampai akhir ya. Nantikan part 2 terkait dengan topik yang sama yaitu rancangan undang-undang perampasan aset. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman bisa menyaksikan konten-konten yang berkualitas dan juga bernas tentunya. Dengan menggagas kita semakin cerdas.